Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk memulaikan kegiatan kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Mari kita memulaikan terlebih dahulu dengan beribadah kepada Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu, dan Kau betapa dalam kasih-Mu, dan Kau betapa dalam kasih-Mu. Bapa di dalam surga, bagi setiap kami Tuhan yang hendak mengangkat tugas pelayanan di hari ini, baik itu WL, pemain musik, bahkan hamba firman-Mu Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, dalam nama Yesus pengurapan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang kami dengar itu boleh bertumbuh, berbuah Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami di saat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita.
Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami tunduk berdoa mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan ini, bahkan berkati persembahan ini Bapa dan tangan-tangan yang memberi, biarlah menjadi berkat dalam pekerjaan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Bahkan ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, bentengi kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Hamba tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Agar ya Tuhan Yesus, apapun yang hamba beritakan sebentar, itu sesuai dari isi hati Allah. Dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Bapa di sorga, tutup bungkus kami semua. Dan pagari dengan beribu malaikat di sorga. Jika ada oknum yang tidak senang dalam ibadah kami, terlebih ya Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus di tengah-tengah kami. Bacaan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jika kita sudah mendapatkan firman Tuhan ini, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes 1 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini saya akan beri tema firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu maupun saudara-saudara yang kekasih. Tujuan yang pertama itu
supaya dia bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kalau kita melihat dalam Lukas yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 18, firman Tuhan katakan begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Berarti tidak ada kompromi lagi. Oleh karena itu, tujuan firman menjadi manusia yaitu yang pertama itu mengalahkan si iblis. Ibrani yang kedua ayat yang ke-14, saya akan membacakan saja. Firman Tuhan katakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu yang terkasih, iblis itu diturunkan sampai ke dunia orang mati. Oleh karena itu dia berkuasa atas maut. Saudara-saudara, firman itu untuk menjadi manusia mengalahkan si iblis. Mengalahkan si iblis. Karena apa? Saudara, musuh utama manusia itu yaitu iblis. Itu memang sudah terjadi dari zaman nenek moyang kita. Mulai dari Adam dan Hawa. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Pak Niko, boleh. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merembukan kepalamu, dan engkau akan merembukan kulitmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu bagaimana permusuhan itu sudah terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Berbicara tentang keturunan dari perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan menginjak-injak ular. Dia akan menginjak-injak ular. Dia akan meremukkan kepala si ular. Oleh karena itu dalam Mazmur yang ke-111 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini berbicara atau merujuk kepada Mesias. Yang pertama itu dicatat oleh Nabi Musa, dan ini dicatat ya, dalam Mazmur 110 ini dicatat oleh Daud. Nah, musuh Yesus itu adalah iblis yang tadinya adalah musuhnya manusia, kini dikalahkan oleh Yesus dan menjadi musuh Yesus. Sehingga di dalam Mazmur dikatakan sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Itulah penggenapan atau paralel dari kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan yang kedua, apa tujuan firman untuk menjadi manusia? Supaya dia bisa datang ke kerajaan maut dan mengambil kunci kerajaan maut dan memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam Wahyu yang ke-17 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini, Wahyu 1 ayat 17 ayat sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia mau ngapain ke dunia orang mati? Mengambil kunci kerajaan maut, supaya dia berkuasa. Dengan cara apa? Dengan cara kematiannya. Dia mati dulu, baru dia turun ke dalam kerajaan maut, supaya dia bisa membawa kita semua ini kepada Allah. Dia menarik kita dari kerajaan maut itu, dia menarik kita semua. Bahkan dalam 1 Petrus yang
3 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan begini, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, di sini bagaimana setelah dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Bukan saja dia mengambil kunci kerajaan maut, tetapi dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara pada waktu dahulu Nuh tidak taat kepada Allah. Betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah tujuan utama Kristus datang ke dalam dunia ini. Dalam Lukas yang keempat ayat yang ke-43 firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya menghapus dosa manusia, tetapi dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan yang ketiga, apa tujuan firman menjadi manusia? Menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah. Dengan cara apa? Dengan kebangkitannya. Saudara-saudara, yang ketiga, menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah. Dengan cara apa? Kebangkitannya. Kenapa manusia harus mati? Kenapa manusia mati, dikuburkan dan tidak bangkit lagi? Karena dosa. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena dia taat kepada iblis. Berarti manusia dihambakan oleh iblis. Oleh karena itu ketika mati, hamba-hamba itu dikurung di dalam dunia orang mati. Maka orang mati itu tidak ada yang bangkit, karena mereka semua berdosa dan menundukkan dirinya terhadap iblis karena berbuat dosa. Dan perbuatan dosa artinya melawan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah bagaimana Yesus itu atau firman itu menjadi manusia. Melalui dengan kebangkitannya, maka kita akan menang, kita akan ditarik dari dunia orang mati jika kita percaya kepada Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Berbicara mati itu dia bukan hanya mati rohani, tetapi mati semua. Kalau mati semua itu sama dengan firman Tuhan kata-kata, kalau sudah ada di alam maut, kalau Tuhan Yesus tidak hadir atau Tuhan Yesus tidak ada, maka kita tidak akan dibangkitkan. Tetapi itulah kasih Tuhan, mempunyai rencana yang luar biasa. Supaya dia bisa membebaskan manusia dari kematian dengan jalan kebangkitannya. Kalau dia tidak bangkit, ya percuma. Karena dia bangkit, itu kebangkitan yang sulung, kebangkitan yang menuju kepada kekekalan. Oleh karena itu dikatakan bahwa dia bangkit dari antara yang sulung. Yang pertama, dia bangkit tidak akan mati-mati lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya akan Injil, kita percaya akan firman Tuhan, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itulah 3 tujuan firman menjadi manusia: mengalahkan iblis, mengambil kunci kerajaan maut, menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah dengan cara kebangkitan. Oleh karena itu dalam bacaan kita tadi, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 yang berkata, firman itu menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dia tinggal di antara kita. Kenapa firman itu diam di antara kita? Dalam Ibrani yang kedua ayat yang ke-16 dan 17, firman itu tinggal di dalam kita. Karena apa? Sebab sesungguhnya, dalam Ibrani 2 ayat yang ke-16 dan 17, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan
dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara, bukan malaikat yang dikasihani, tetapi kita manusia, keturunan Abraham. Kasihnya sungguh luar biasa. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat menolong kita. Hanya Dialah yang dapat selalu membimbing kita untuk melakukan hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan yang Tuhan bentangkan kepada kami di pagi hari ini, biarlah firman ini Tuhan akan menjadi kekuatan juga bagi kami Tuhan, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman ini dapat menuntun kami, menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa ya Tuhan Yesus, Engkau akan ada selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami juga, menerangi di setiap kaki langkah kami. Kami berjalan dimanapun, firman inilah yang menuntun kami. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kekal, kami mau berdoa Tuhan, baik seluruh karyawan PT Hasrat Abadi maupun sebagai Kombos yang ada, maupun HMF yang ada. Tuhan memberkati kami semua, bentengi dan pagari kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi ya Tuhan, agar kami ya Tuhan bisa melakukan aktivitas dan kerja kami ya Tuhan sepanjang hari ini maupun sepanjang minggu ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Dan kami selalu tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan secara khusus ya Tuhan, pimpinan kami Bapak Tommy Sikung ya Tuhan, maupun ya Tuhan Yesus Bapak Menli, Bapak Jamal yang ada, Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, agar ya Tuhan Yesus mereka dapat memimpin dengan sukacita, membawa kami, membawa perusahaan ini Tuhan untuk maju ya Tuhan, demi hormat kemuliaan-Nya bagi-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapak, keluarga-keluarga mereka Tuhan juga memberkati, baik yang berada dekat dengan mereka maupun yang jauh, Tuhan memberkati. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa baik pemilik Hasrat Abadi, keluarga Lonto yang ada, Tuhan juga memberkati. Manajemen yang ada, Tuhan memberkati. Berikanlah mereka selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi ya Bapa, agar ya Tuhan Yesus mereka dapat menjalankan perusahaan mereka ya Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan kami mau berdoa bagi pemerintah pusat, Tuhan memberkati dari presiden, bagi presiden maupun sampai menteri-menteri yang ada, Tuhan juga memberkati. TNI Polri yang jangkan roda pemerintahan yang ada, Tuhan juga memberkati dan curahkan roh takut akan Tuhan. Baik ya Tuhan Yesus, kota yang kami tinggal ini, pemimpin yang ada dari bupati sampai ke RT RW, Tuhan juga memberkati, dan biarlah mereka menjalankan tugas dan kerja mereka sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, karena kota ini, di mana kota kami berada, tempat kami berada ini Tuhan, kami memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Berkati kota ini, dan di mana kota ini tempat kami mencari nafkah, Tuhan memberkati, karena kesejahteraan kota ini adalah menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi persekutuan kami, Oikumene Hasrat Abadi, Tuhan juga memberkati agar tetap eksis, tetap maju terus di dalam Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, baik pengurus maupun ya Tuhan Yesus anggota yang ada, Tuhan memberkati, agar ya Tuhan Yesus kami bisa menjalankan misi ini ya Tuhan, bisa menjalankan program kami ya Tuhan, demi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, El
Terima kasih Bapa di sorga. Di pagi hari ini Tuhan kami telah selesai beribadah, kami telah memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Bahkan kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tetapi sebelum kami berpisah, kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus akan selalu senantiasa melindungi dan menjaga kita. Mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan tak pernah